Halo semuanya, perkenalkan nama saya Francika Putri Pratiwi. Kali ini saya akan mereview sebuah novel yang berjudul Ayahku Bukan Pembohong. Di sini saya akan mereview bagaimana sih sinopsis novel ini, alur yang digunakan, penokohannya, kelebihan dan kekurangan dari sudut pandang saya, dan pesan moral yang dapat diambil, serta apakah buku ini bagus untuk direkomendasikan kepada khalayak ataupun tidak. Yuk kita mulai! Oke, jadi buku atau novel yang berjudul Ayahku Bukan Pembohong ini ditulis oleh Terelie atau nama aslinya Darwis yang diterbitkan pada tanggal 20 April 2016 oleh Gramedia Pustaka Utama. Buku ini tentunya menggunakan bahasa Indonesia, sehingga pembaca khususnya orang Indonesia akan mudah dalam memahami isinya. Serta, buku ini memiliki jumlah halaman yang cukup banyak, yaitu sebanyak 304 lembar. Sebelum mulai ke intinya, di sini saya akan memberitahu blurb atau uraian singkat novel Ayahku Bukan Pembohong yang terdapat pada bagian belakang novel. Di sini tertulis, kapan terakhir kali kita memeluk ayah kita? Menatap wajahnya, lantas bilang kita sungguh sayang padanya. Kapan terakhir kali kita bercakap ringan, tertawa gelak, bercengkrama, lantas menyentuh lembut tangannya, bilang kita sungguh bangga padanya. Inilah kisah tentang seorang anak yang dibesarkan dengan dongeng-dongeng kesederhanaan hidup. Kesederhanaan yang justru membuat ia membenci ayahnya sendiri. Inilah kisah tentang hakikat kebahagiaan sejati. Jika kalian tidak menemukan rumus itu di novel ini, tidak ada lagi cara terbaik untuk menjelaskannya. Mulailah membaca novel ini dengan hati lapang, dan saat tiba di halaman terakhir, berlarilah secepat mungkin menemui ayah kita sebelum semuanya terlambat dan kita tidak pernah mengatakannya. Yap, jadi itulah blurb atau uraian singkat dari novel Ayahku Bukan Pembohong. Selanjutnya saya akan menceritakan bagaimana sih sinopsis dari Ayahku Bukan Pembohong. Novel Ayahku Bukan Pembohong ini menceritakan tentang kisah seorang anak yang bernama Dam yang tumbuh dengan mendengar banyak cerita yang dikisahkan oleh ayahnya, yaitu Pak Raden. Berbagai cerita yang diceritakan ayahnya seperti kisah tentang sang kapten, lembah Bukara, negeri penguasa angin, si raja tidur, dan berbagai kisah lainnya yang sangat dipercayai oleh Dam kecil. Padahal cerita-cerita tersebut mungkin akan terdengar sangat aneh bagi orang lain. Namun pada saat Dam dewasa dan mempunyai dua anak, yaitu Zaz dan Kon, sikapnya menjadi berbanding terbalik. Dam berusaha menjauhkan kedua anaknya dari kakek mereka karena ia merasa bahwa semua cerita ayahnya tersebut adalah sebuah kebohongan dan hanya mengada-ngada. Bahkan hingga akhirnya ayahnya meninggal, ia tidak dapat mempercayai cerita-cerita tersebut. Hingga pada saat usai pemakaman ada hal yang mengejutkan terjadi. Ya, jadi segitu sinopsis dari novel Ayahku Bukan Pembohong. Setelah sinopsis, di sini saya akan memberitahu alur yang digunakan pada novel Ayahku Bukan Pembohong ini. Ayahku Bukan Pembohong mempunyai alur campuran atau maju mundur. Hal ini terlihat ketika di awal cerita, Terelie membuka novel ini dengan subjudul Zaz dan Kon, yaitu kedua anak Dam. Pada awal cerita itu digambarkan bagaimana ayahnya bercerita kepada kedua anaknya tentang kisah yang sama yang ia ceritakan padanya pada waktu kecil. Kemudian, setelah dari kondisi tersebut, alur kembali dibawa mundur ke kondisi Dam kecil, dan selanjutnya permainan alur campuran pun menjadi dominasi pada cerita ini. Selanjutnya saya akan memperkenalkan tokoh dan penokohan pada novel Ayahku Bukan Pembohong. Dalam novel Ayahku Bukan Pembohong, tokoh-tokoh diantaranya adalah yang pertama ada Dam, ia adalah tokoh utama dalam cerita ini. Kemudian ada sang ayah atau Pak Raden yang digambarkan sebagai seorang yang sabar, pencerita yang baik, penuh toleransi dan juga tidak mudah marah. Selain itu, ada sosok Ibu Dam yang digambarkan sebagai orang yang penuh kasih sayang dan sabar. Tokoh lainnya yaitu seperti Retro, Tani, Jarjit, dan teman-teman Dam lainnya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan novel ini menurut sudut pandang saya. Saya akan menjelaskan kelebihan novel ini terlebih dahulu. Kelebihan novel ini adalah novel ini dikemas dengan sangat baik oleh Darwis atau Terelie dengan latar yang bagus dan bahasa yang mudah dipahami pembaca. Banyak kalimat-kalimat motivasi dan kalimat yang masuk akal di setiap paragrafnya. Kalimat-kalimat tersebut dapat meningkatkan rasa sayang terhadap keluarga, terutama ayah. Serta novel ini dapat memberikan pesan moral yang mendalam kepada pembacanya.
Sedangkan kekurangan pada novel ini adalah ada beberapa kesalahan penulisan di beberapa tempat. Contohnya, di halaman 62 di mana Dam seharusnya menyebutkan kata ayah, tapi yang tertulis adalah kakek. Selain itu, latar-latar yang dipaparkan tidak masuk akal manusia atau terlalu imajinatif. Contohnya saja seperti negeri penguasa angin. Kita sulit menggunakan logika untuk hal-hal di luar nalar manusia, karena latar tersebut tidak pernah ada di dunia nyata. Nah, selanjutnya ada pesan moral yang dapat dipetik dalam novel ini. Pesan moralnya adalah pentingnya menghargai cerita orang, karena cerita tidak hanya sekedar hiburan, tetapi juga dapat menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran. Serta, menurut saya tokoh-tokoh pada novel Ayahku Bukan Pembohong ini sangat dapat diteladani. Salah satunya adalah tentang bagaimana seorang anak dapat tumbuh dengan baik melalui cita-cita hebat kedua orang tuanya. Oke, yang terakhir yang bisa saya simpulkan dari novel Ayahku Bukan Pembohong ini adalah novel ini sangat saya rekomendasikan untuk dibaca oleh semua kalangan, terutama untuk para anak-anak di luar sana yang ingin belajar tentang cinta kasih seorang ayah kepada anaknya. Sekian dari hasil review saya terkait novel Ayahku Bukan Pembohong ini. Kalau boleh saya berpesan, ingat jangan beli atau baca buku bajakan. Kalau mau pinjam gratis, kalian bisa pinjam di teman kalian atau di perpustakaan terdekat. Mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih. Bye-bye.